Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam dunia maya ya. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu yang namanya dipanggil ataupun disebut para mengucapkan hadir ya. Muhammad Ardin. Hadir. Muhammad Adam Kausar. Adam, ada Adam? Hadir Pak. Alhamdulillah. Muhammad Abdul Abdifari. Hadir. Hadir. Ini siapa ini? Muhammad Oop Abdul Rauf. Oh, iya siap. Bapak ya. Sekar Prambayun. Hadir? Oh, hadir ya. Mungkin lagi ada di jalan. Lagi kamar mandi lagi Pak. Ya, mungkin ada di kamar mandi ya. Selanjutnya Bapak akan selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan itikaf hati menjadi tentram. Dengan itikaf hati menjadi tentram. Pembahasannya ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian itikaf. Istilah itikaf berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata itakafa yatakifu itikafan, ifta'ala yafta'ilu ifti'ala, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian lanjut kepada materi selanjutnya, ada hukum itikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan itikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk melaksanakannya. Namun meskipun demikian, ada beberapa pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Misalnya madzhab Asy-Syafi'iyah memandang semua itikaf itu hukumnya sunat muakkad, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level sunnahnya itu lebih tinggi lagi menurut madzhab Asy-Syafi'iyah. Tahukah kalian mengapa para ulama fikih tidak berpendapat atau berpandangan bahwa hukum melaksanakan itikaf adalah wajib? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakannya setiap tahun, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para ulama berargumentasi ataupun berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk melakukan itikaf pada saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf. Memang ada sebagian sahabat yang ikut beritikaf bersama beliau, namun sebagian yang lain juga tidak ikut beritikaf bersama beliau. Kemudian materi selanjutnya ada rukun itikaf. Tadi udah cobaan. Sudah pengertian
dasar hukum, sekarang rukun itikaf. Tahukah kalian apa yang harus kita lakukan pada waktu melaksanakan itikaf? Ada yang sudah tahu? Pada waktu kita beriktikaf, ada 2 rukun yang harus kita perhatikan. Yakni yang pertama, niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jumhur ulama diantaranya madhab al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah sebagian dari rukun iktikaf. Sedangkan madhab al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf dan bukan sebagai rukun. Kemudian fungsi dari niat ketika beriktikaf ini antara lain untuk menegaskan spesifikasi ibadah iktikaf dari sekedar duduk ngobrol di dalam masjid. Orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beriktikaf. Meskipun keduanya sama-sama duduk untuk berbincang-bincang, namun yang satu mendapatkan pahala iktikaf, yang satunya lagi tidak mendapatkan pahala iktikaf. Kemudian untuk menegaskan hukum iktikaf itu sendiri, apakah termasuk iktikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat menadar, ataukah iktikaf yang hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumaninah dalam salat. Yang ketiga, bertempat di masjid. Yang keempat, orang yang beriktikaf atau yang disebut dengan mu'takif. Kemudian ada materi selanjutnya, ada syarat iktikaf. Sebelum melaksanakan iktikaf, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, Islam. Dengan disyaratkannya status agama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah dalam melaksanakan iktikaf. Walaupun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk di dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah iktikaf kecuali telah menyatakan dirinya masuk Islam. Yang kedua, baligh atau mumayyiz. Seorang anak yang belum baligh tapi sudah mumayyiz apabila telah melaksanakan ibadah iktikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum baligh itu menjalankan ibadah salat dan puasa, bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Kemudian yang ketiga, syaratnya berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan sengaja untuk melakukannya. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah, termasuk iktikaf. Maka secara otomatis orang gila atau tidak waras pemikirannya tidak sah bila melakukan iktikaf. Kemudian yang keempat, ini khusus untuk wanita, yakni suci dari haid dan nifas. Yang selanjutnya, suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharapkan masuk ke dalam masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran iktikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf. Beberapa hal yang dapat membatalkan iktikaf ada 9, antara lain berhubungan suami istri, yang kedua keluar sperma atau air mani, yang ketiga mabuk yang disengaja, yang keempat murtad keluar dari agama Islam, yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh keluar tanpa udzur. Maksud keluar tanpa udzur, keluar dari masjid tidak dimaksudkan mau apa gitu. Kemudian keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda, keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Itu 9 hal-hal yang membatalkan dalam iktikaf. Kemudian ada hal-hal yang diperbolehkan ketika kita beriktikaf. Tahukah kalian tentang hal-hal atau aktivitas apa saja yang diperbolehkan saat iktikaf? Ada yang sudah membaca sebelumnya terlebih dahulu tentang materi ini?
Gimana? Muhammad Ardin sudah membaca? Oh, belum. Muhammad Ajrul Belum gimana? Pak, belum. Sudah membaca hal-hal apa saja yang diperbolehkan ketika kita beriktikaf? Ada 5 hal-hal ya, ada 5 hal yang boleh ketika kita beriktikaf. Yang pertama, keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, seperti halnya buang air, ya, buang hajat, ya. Keluar dalam urusan ketaatan, namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Bisa itu keluar dulu. Yang ketiga, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid, misalnya kita mau sekalian tidur misalnya, ataupun kita mau ngopi bawa dulu bisa. Yang keempat ada tuh makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Itu 5 hal yang diperbolehkan ketika kita beriktikaf. Kemudian ada amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita beriktikaf. Ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika kita beriktikaf, antara lain yang pertama salat. Memperbanyak salat saat iktikaf amat dianjurkan, sebab salat merupakan seutama-utamanya ibadah dan paling besar pahalanya, baik itu salat wajib ataupun salat sunat. Diperbanyak untuk melakukan salat sunat ketika kita beriktikaf, baik itu tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih, pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Orang yang banyak membaca Al-Quran mendapat jaminan untuk mendapatkan syafaat di akhir kelak. Yang ketiga, berzikir atau mengingat. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti bertasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan sebagainya. Menurut para ulama, zikir merupakan salah satu ibadah khusus untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bersolawat. Amalan lainnya yang dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah berikan rahmat 10. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Pada saat iktikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak agar kita lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Misalnya tidak banyak ngobrol ataupun tidak banyak bergurau, misalnya seperti itu. Kita harus fokus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun untuk beribadah pada 2 malam Id dengan berharap pahala dari Allah, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada saat dimatikannya semua hati. Itu kata Rasulullah SAW. Setelah pemaparan tadi materi tentang pengertian, dasar hukum, hal-hal apa saja yang harus dilakukan, serta hal-hal yang membatalkan etika, syarat hukum, syarat beserta rukun etika. Sekarang kita masuk pada hikmah ketika kita berbuat etika. Hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah etikaf antara lain, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kenapa? Karena itikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Selanjutnya, menghidupkan hati untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa
di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. Yang ketiga, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merenungi masa lalu dan memikirkan hal-hal yang akan dilakukan di hari esok atau muhasabah. Yang kelima, mendatangkan ketenangan, ketentraman hati. Yang keenam, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Yang ketujuh, orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa karena pada salah satu malam dari 10 hari tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak kasih tugas ya untuk Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak kasih tugas ya Alhamdulillahirobbilalamin. untuk kenang-kenangan ya untuk kalian gitu di rumah supaya nggak gabut gitu. Bapak kasih tugas untuk merangkum materi yang tadi Bapak telah sampaikan. Setelah itu kalian bisa mencatat dan foto lalu kirim lewat WhatsApp Bapak. Bapak tunggu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.